Assalamualaikum, halo saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan bacakan buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill, karya awal sang legenda kesuksesan Napoleon Hill. Beliau adalah penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar, diterbitkan oleh Gramedia. Saat ini kita masuk ke bab 6, cara membangun kepercayaan diri. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip ilmiah yang dijabarkan dalam pelajaran ini telah membawa kesuksesan dan kebahagiaan pada jutaan orang. Risalah bertajuk Cara Membangun Kepercayaan Diri. Ini ditulis lebih dari 7 tahun lalu sebagai bagian dari metode umum psikologi terapan. Kemudian, risalah ini diterbitkan dalam bentuk brosur dan telah didistribusikan sebanyak lebih dari 300.000 lembar. Sebuah perusahaan besar bahkan menyebarkan salinan untuk setiap karyawannya yang berjumlah beberapa ribu orang. Pelajaran yang akan Anda baca ini punya sejarah menarik. Saya memiliki bukti di lebih dari 100 kasus pria dan wanita yang sukses menemukan tujuan kehidupan yang baik dengan bantuan apa yang akan Anda baca sekarang. Kepribadian menarik adalah sesuatu yang selalu ditemukan dekat jantung yang senantiasa berdegup oleh kebaikan dan simpati terhadap perjuangan kemanusiaan. Contoh yang paling menonjol tentang perubahan kilat dari kegagalan menjadi kesuksesan lewat bantuan artikel ini terjadi sekitar 4 tahun lalu semasa perang. Suatu ketika seorang gelandangan datang ke kantor saya. Saat saya melihatnya, ia tengah berdiri di ambang pintu dengan tatapan seolah memohon maaf atas keberadaannya di dunia. Saya baru hendak memberikan uang receh ketika ia bertindak mengejutkan menarik selembar brosur bersampul coklat dari sakunya. Kiranya sebuah salinan brosur bertajuk Cara Membangun Kepercayaan Diri. Ia berkata, pasti tangan takdir yang menyelipkan brosur kecil ini ke saku saya sore kemarin. Saya sedang dalam perjalanan akan memancing di Danau Michigan ketika seseorang memberikan buku ini. Saya baca, saya tercenung dan berpikir, dan sekarang dengan puas saya mengatakan bahwa jika Anda berkenan, saya siap berdiri di atas kaki sendiri lagi. Saya tatap lagi gelandangan itu. Ia adalah orang terjelek dari semua manusia yang pernah saya lihat. Jenggotnya sudah 2 minggu tak dicukur. Pakaiannya compang-camping, tidak berkerah. Tumit sepatunya berlubang. Tapi ia datang kepada saya memohon bantuan yang tidak bisa saya tolak. Saya persilahkan ia masuk dan duduk. Sejujurnya, saya sama sekali tak tahu apa yang bisa saya lakukan untuknya, tapi tak sampai hati menyampaikan demikian. Saya minta ia menceritakan kisahnya, apa yang membuatnya jadi seperti ini. Ia menurut, secara ringkas dikisahkan. Sebelum perang, ia adalah seorang pengusaha pabrik yang sukses di negara bagian Michigan. Perang membuat pabriknya bangkrut, menghabiskan tabungan serta bisnisnya, dan menghancurkan semangat. Kepercayaan dirinya musnah sampai akhirnya ia meninggalkan istri dan anak-anak, memutuskan menjadi gelandangan. Setelah saya menyimak kisahnya, muncul rencana untuk menolong. Saya berkata, saya sangat tertarik mendengar cerita Anda dan berharap bisa membantu, tapi sungguh tak ada apapun yang bisa saya lakukan. Beberapa detik saya menatapnya. Wajah si gelandangan memucat seperti mau pingsan. Lalu saya berkata, tapi ada seseorang di gedung ini yang ingin saya perkenalkan. Orang inilah yang mampu menolong Anda dalam waktu kurang dari 6 bulan. Jika Anda serius. Si gelandangan nanar menjawab, demi Tuhan, bawalah saya menghadapnya.
Saya bawa ia ke ruang laboratorium, menyuruhnya berdiri di depan sebuah benda seukuran pintu bersaput tirai. Saya singkapkan tirai itu. Jadilah si gelandangan bertemu dengan orang yang saya janjikan. Melihat tepat-tepat sosoknya dalam pantulan sebuah cermin besar, saya mengacungkan telunjuk ke cermin, berkata, "Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang mampu menolong Anda, Pak. Kalau sekarang Anda tak mau duduk dan mengenali kembali kekuatan karakter yang terkandung di dalamnya, baiknya kembali saja memancing di Danau Michigan, karena Anda tak akan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain." Si gelandangan melangkah, mendekati cermin, mengusap wajah kumalnya yang berewokan, lalu mundur selangkah. Air mata membasahi pipinya. Saya bawa ia ke lift dan mengantarnya lagi, tak berharap bakal melihatnya lagi. Kira-kira 4 hari kemudian, saya bertemu dia di jalanan kota Chicago. Sosoknya berubah total. Ia melangkah bergegas dengan dagu terangkat bersudut 45 derajat. Dari kepala sampai kaki rapi, terbungkus pakaian baru, tampak dan berjalan seperti orang sukses. Ia melihat saya, datang menghampiri dan menjabat tangan saya. Ia berkata, "Mr. Hill, Anda telah mengubah seluruh kehidupan saya. Anda telah menyelamatkan saya dari diri sendiri dengan memperkenalkan saya pada diri sendiri, pada diri saya yang sejati, sosok yang tidak saya kenal sebelumnya. Suatu hari kelak, saya akan datang menemui Anda lagi. Saat itu saya akan menjadi orang sukses. Saya akan memberi cek. Nama Anda tertera di bagian atas dan nama saya di bagian bawah. Jumlahnya akan saya biarkan kosong agar bisa Anda isi sesukanya. Ini karena Anda telah membuat titik balik terbesar dalam kehidupan saya." Ia berbalik dan menghilang di keramaian jalan kota Chicago. Sambil menatap kepergiannya, saya bertanya-tanya, apakah dapat bertemu dia lagi kelak. Penasaran, apakah ia sungguh-sungguh bisa sukses. Lama saya tercenung. Rasanya hampir seperti membaca dongeng 1001 malam. Sampai di sini berakhirlah uraian pengantar saya, sekaligus menyampaikan bahwa orang itu memang bertemu saya lagi. Dan ia berhasil. Kalau saya sebut namanya di kolom ini, Anda pasti segera mengenalinya, karena kesuksesan yang diraihnya begitu fenomenal. Ia berhasil menjadi kepala sebuah bisnis yang terkenal di seluruh Amerika. Saya berusaha membujuknya menceritakan kisah suksesnya dalam kolom ini agar dapat diteladani banyak orang. Saya harap berhasil karena ada jutaan orang di dunia ini yang kehilangan kepercayaan diri, persis seperti gelandangan itu. Kisahnya tentu dapat menjadi pencerahan bagi mereka. Sementara itu berikut artikel tentang perubahan luar biasa dalam diri seorang lelaki yang telah jatuh ke titik terdalam lembah kenestapaan. Boleh jadi inilah buku paling berharga yang pernah Anda baca. Buku ini menunjukkan cara membuat terapan dari prinsip-prinsip autosugesti dan berkonsentrasi mengembangkan kualitas terpenting menuju kesuksesan, yaitu kepercayaan diri. Ada 2 target besar yang diperjuangkan manusia selama ini. Yang pertama adalah pencapaian kebahagiaan dan yang kedua adalah pengumpulan kemakmuran materi atau dengan kata lain uang. Anda akan mulai melihat pentingnya mengembangkan kepercayaan diri saat menyadari bahwa tak satu pun dari kedua tujuan tersebut yang dapat diraih tanpa kepercayaan diri. Betapapun keras usaha yang dilakukan, Anda tak akan bisa bahagia kecuali Anda yakin pada diri sendiri. Bekerja sekuat mungkin juga tidak akan mampu mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk kehidupan kecuali Anda yakin pada diri sendiri. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memuaskan segala usaha Anda di segala situasi, sekaligus mengumpulkan kekayaan untuk digunakan secara sah
adalah Anda sendiri. Saat Anda menyadari sepenuhnya kebenaran yang luar biasa ini, perasaan akan munculnya sebuah inspirasi baru akan menyelimuti dan membuka mata Anda terhadap besarnya vitalitas serta kekuatan pribadi yang tidak disadari sebelumnya. Anda akan mampu meraih lebih banyak karena Anda berani bertindak lebih. Mungkin untuk pertama kali dalam kehidupan Anda akan menyadari bahwa Anda mampu menuntaskan apapun yang Anda mau. Anda akan menyadari betapa kecilnya kesuksesan yang dapat diraih dalam segala hal bila Anda bergantung pada orang lain alih-alih pada diri sendiri. Kami sarankan Anda membeli dan membaca buku karya Emerson berjudul Essay, khususnya bagian kemandirian. Ini akan mengisi Anda dengan inspirasi, antusiasme, dan tekad baru. Kemudian setelah membaca bagian tersebut, baca pula bagian tentang kompensasi. Dalam kedua esai ini, akan Anda temui sejumlah kebenaran yang sangat membantu dalam usaha mengembangkan kepercayaan diri. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menyingkirkan selamanya perasaan bahwa Anda tak mampu menuntaskan sesuatu. Ketakutan adalah perasaan negatif utama yang menjadi tembok penghalang antara Anda dan kepercayaan diri. Tapi kami akan tunjukkan cara mengeliminasi rasa takut secara ilmiah dan mengembangkan keberanian sebagai gantinya. Di dalam otak Anda berdiam sesosok jenius yang tertidur dan tak akan bisa dibangunkan kecuali lewat kepercayaan diri. Begitu ia bangkit, Anda akan takjub melihat kemampuan Anda sendiri. Anda akan mengejutkan semua orang yang mengenal Anda sebelum perubahan itu terjadi. Anda akan mampu menyingkirkan semua penghalang dan melaju meraih kemenangan, ditopang oleh daya kekuatan tak terlihat yang memang tak mengenal hambatan. Analisis saksama dari sejumlah tokoh sukses di dunia menunjukkan bahwa kualitas kepribadian yang paling dominan yang mereka miliki adalah kepercayaan diri. Tujuan bagian ini adalah menunjukkan cara Anda mampu menempatkan pikiran dan keinginan apapun di pikiran sadar dan mematrinya di sana sampai mengkristal menjadi realitas melalui prinsip sugesti pribadi dan pemusatan pikiran. Prinsip ini bersifat ilmiah dan akurat, sudah diuji ribuan kali oleh ilmuwan-ilmuwan terkemuka di seluruh dunia. Untuk membuktikan keakuratannya, Anda hanya tinggal mencoba sebagaimana dilakukan oleh ratusan orang lain dengan mengingat bagan berikut. 1. Saya sadar bahwa saya punya kemampuan menuntaskan apapun yang saya lakukan. Saya tahu bahwa untuk sukses saya harus menetapkan keyakinan ini dalam diri dan menjalankannya dalam tindakan sepenuh semangat yang agresif. Saya akan mewujudkannya. 2. Saya sadar bahwa pikiran saya pada akhirnya akan mewujud secara materi dan menjadi nyata secara fisik. Karenanya, saya akan berkonsentrasi pada kegiatan harian, memikirkan sosok yang saya cita-citakan, seraya membangun gambaran mental sosok tersebut dan mengubahnya menjadi realitas. Di sini gambarkan secara mendetail sasaran utama atau jalan hidup yang Anda pilih. 3. Saya mempelajari hal ini dengan tekad bulat, mengendalikan prinsip dasar yang akan menarik hal-hal yang saya inginkan dalam kehidupan. Dengan kajian ini, saya menjadi lebih mandiri dan ceria. Saya mengembangkan lebih banyak simpati terhadap sesama dan saya menjadi lebih kuat, baik mental maupun fisik. Saya belajar tersenyum, senyum yang terkembang tulus dari hati dan bibir. 4.
Saya menguasai dan mengatasi kebiasaan buruk, memulai sesuatu yang tidak dituntaskan. Sejak saat ini, saya akan selalu pertama-tama merencanakan apa yang ingin saya lakukan, membuat gambaran mental yang jelas tentang hal itu, lalu menyingkirkan semua penghalang sampai berhasil mewujudkannya dalam realitas. 5. Saya telah memetakan dan merencanakan dengan sangat jelas pekerjaan yang ingin saya lakukan selama 5 tahun ke depan. Saya telah menetapkan nilai dari layanan yang saya lakukan selama 5 tahun tersebut. Nilai yang saya bertekad lakukan melalui terapan ketat dari prinsip efisiensi serta layanan yang memuaskan. 6. Saya sepenuhnya menyadari bahwa kesuksesan sejati hanya akan datang melalui penerapan ketat prinsip-prinsip panduan emas. Karenanya, saya tidak akan melakukan apapun yang tidak membawa manfaat bagi semua yang terlibat. Saya akan sukses dengan menarik segala kekuatan yang ingin saya gunakan. Saya akan membujuk orang lain melayani saya atas dasar kesediaan saya melayani mereka. Saya akan meraih persahabatan dari sesama melalui kebaikan dan kesediaan saya untuk bersahabat. Saya akan mengenyahkan rasa takut dari pikiran saya dengan mengembangkan keberanian sebagai gantinya. Saya akan mengenyahkan sikap skeptis dengan mengembangkan keyakinan. Saya akan mengenyahkan kebencian dan kesinisan dengan mengembangkan cinta kasih pada umat manusia. 7. Saya akan belajar berdiri di atas kaki sendiri dan mengekspresikan diri dengan bahasa yang jelas, tepat, dan lugas. Berbicara dengan segenap kekuatan, antusiasme, serta meyakinkan. Saya akan membuat orang lain tertarik pada saya, karena saya pertama-tama akan tertarik pada mereka. Saya akan mengenyahkan sikap mau menang sendiri dan mengembangkan semangat melayani sebagai gantinya. Sekarang, mari kita arahkan perhatian Anda ke paragraf kedua dari bagan pengembangan kepercayaan diri. Di bagian ini, Anda harus dengan jelas menetapkan dan mendefinisikan sasaran utama yang hendak dicapai dan dengan kesengajaan menempatkannya di pikiran sadar. Berarti, Anda mendayagunakan prinsip autosugesti dan dengan mengingat serta menyiapkan bagan ini agar dapat dipanggil ke pikiran sadar kapan saja. Dan dengan memanggilnya secara harfiah ke pikiran sadar sebanyak mungkin dalam sehari, berarti Anda mendayagunakan prinsip pemusatan pikiran atau konsentrasi. Ada cara yang pasti untuk menghindari kritik. Jangan jadi apa-apa dan jangan melakukan apa-apa. Cari pekerjaan sebagai tukang sapu jalanan dan bunuh sekalian ambisi Anda. Ramuan ini tak pernah gagal. Cara kerja pikiran Anda tak ubah, pelat sensitif pada kamera. Sasaran utama yang dipatrikan dalam pikiran lewat 7 bagan tadi menjadi objek yang ingin Anda tegaskan atau jadikan sebagai gambaran pasti. Ketika gambaran ini ditransfer secara permanen ke pelat sensitif pikiran bawah sadar Anda, akan tampak bahwa setiap tindakan dan gerakan tubuh Anda memiliki kecenderungan ke arah usaha-usaha mewujudkan gambaran tersebut menjadi realitas fisik. Pertama-tama, pikiran Anda membuat gambaran yang diinginkan, lalu bergerak mengarahkan aktivitas jasmani ke arah usaha-usaha pencapaian hal tersebut. Jauhkan rasa takut dari pikiran sadar seperti Anda menjauhkan racun dari makanan, karena ia merupakan tembok penghalang antara Anda dan kepercayaan diri.
Setelah memasukkan bagan pembangun kepercayaan diri ini ke dalam ingatan, biasakan mengulanginya dengan suara keras sedikitnya 2 kali sehari. Semua bentuk pikiran memiliki kecenderungan tersendiri untuk menghasilkan tindakan tubuh yang sesuai atau selaras. Tapi saat diikuti oleh penegasan verbal, hal itu akan mengkristal, menjadi realitas secara jauh lebih cepat dibandingkan pikiran yang tidak diikuti oleh ekspresi kata. Lebih jauh lagi, pikiran yang diikuti oleh penegasan verbal dan tertulis akan mengkristal ke realitas fisik lebih cepat ketimbang pikiran yang hanya disimpan dalam diam di pikiran sadar. Karena itu, kami tidak hanya amat menyarankan Anda mengingat bagan ini, tapi juga menulis dan mengulanginya secara verbal dengan suara keras sedikitnya 2 kali sehari selama paling tidak 2 minggu. Dengan mengikuti saran ini, berarti Anda telah melakukan 3 langkah utama ke arah pencapaian tujuan, yaitu: pertama, Anda menciptakan tujuan tersebut dalam pikiran. Kedua, Anda menghasilkan tindakan tubuh yang diselaraskan dengan segala usaha mewujudkan tujuan tersebut menjadi realitas melalui tindakan otot organ vokal saat menegaskannya secara verbal. Ketiga, Anda menyebabkan pikiran tersebut benar-benar memulai proses perubahan ke realitas fisik melalui tindakan otot tangan saat menuliskannya di atas kertas. Ketiga tahap ini menuntaskan seluruh kegiatan yang ingin Anda lakukan dengan cara yang mirip seperti di banyak bidang pekerjaan, misalnya arsitektur. Seorang arsitek pertama-tama akan berpikir membuat gambaran yang jelas dari gedung yang hendak dibangun di pelat sensitif pikirannya. Kemudian mentransfer gambaran tersebut ke atas kertas dengan tangan dan jadilah tugasnya selesai. Kami sarankan Anda berdiri di depan cermin di mana Anda mampu menatap diri dengan jelas saat mengulang secara verbal kata-kata dalam bagan pembangun kepercayaan diri. Tatap mata Anda dalam cermin seperti menatap orang lain dan berbicaralah dengan berapi-api. Jika muncul rasa pesimis, acungkan tinju di depan sosok yang Anda lihat dalam cermin dan paksa ia untuk bereaksi. Buat ia ingin mengatakan sesuatu. Buat ia ingin melakukan sesuatu. Dengan segera Anda akan melihat sendiri garis wajah Anda mulai berubah dari ekspresi kelemahan menjadi kekuatan. Anda mulai melihat kekuatan dan keindahan di wajah itu yang belum pernah Anda lihat. Transformasi yang indah ini juga akan tampak di mata orang lain. Anda tidak harus menjiplak persis kata-kata dalam bagan pembangun kepercayaan diri tadi. Pilihlah kata-kata yang dirasa tepat untuk mengekspresikan keinginan Anda. Bahkan Anda boleh menulis sendiri bagan yang baru kalau mau. Kata-katanya tidak penting selama mampu dengan jelas mendefinisikan gambaran yang ingin Anda wujudkan dalam realitas. Anggaplah bagan ini cetak biru atau deskripsi mendetail dari sosok yang ingin Anda wujudkan. Catat dalam cetak biru tersebut setiap emosi yang ingin dirasakan, setiap tindakan yang ingin dilakukan, dan gambaran yang jelas tentang diri sendiri yang Anda ingin orang lain lihat. Ingat bahwa bagan ini berfungsi sebagai rencana kerja Anda, dan pada saatnya kelak, dalam waktu sangat singkat, Anda akan menyerupai rencana kerja itu sampai sekecil-kecilnya. Jadikan bagan ini sebagai doa harian jika Anda seorang religius dan ucapkan laksana doa pula. Jika Anda percaya pada kekuatan doa yang pastinya demikian, Anda tidak boleh sedikit pun ragu bahwa keinginan Anda sebagaimana terekspresikan dalam bagan dapat sepenuhnya terwujud. Tidakkah Anda lihat dahsyatnya kekuatan yang Anda tempatkan dengan mengucapkan isi bagan itu sebagai doa?
Tidakkah Anda lihat dengan jelas apa yang dapat dicapai oleh kualitas tambahan dari iman terhadap percepatan dan kepastian perwujudan penegasan Anda ke realitas fisik? Tidakkah Anda lihat kemungkinan luar biasa dari metode ini dengan mendayagunakan kekuatan yang tak terbatas terhadap pencapaian keinginan Anda? Apapun agama Anda, tidak jadi masalah. Metode pengembangan diri ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Semua orang dari agama manapun mengakui doa sebagai kekuatan utama pembangun kredo. Jika doa memang didukung oleh semua agama, berarti patut digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang baik. Jelas pengembangan kepercayaan diri merupakan tujuan yang baik dan patut dilakukan. Kita memang tidak bisa menjelaskan keindahan fenomena doa, tapi hal itu tidak harus menjadi penghalang bagi kita untuk memanfaatkannya ke arah yang baik. Pendayagunaan doa dalam mewujudkan kata-kata tertulis dalam bagan menjadi realitas fisik, tentunya termasuk pemanfaatan ke arah yang baik, karena tujuan bagan ini memang mengembangkan manusia, karya agung Tuhan yang paling indah. Rasa takut adalah kutukan yang paling mengerikan, dan membebaskan pikiran manusia dari kutukan ini jelas merupakan tujuan paling mulia. Lagi pula, apalah gunanya bagan pembangunan kepercayaan diri kalau bukan untuk mengenyahkan rasa takut dan membangun keberanian sebagai gantinya? Dengan menggunakan bagan ini sesuai petunjuk, tidakkah Anda melihat bagaimana seseorang dapat ditempatkan di posisi asing di mana ia tertarik untuk mengembangkan kepercayaan diri atau meragukan kekuatan doa serta inspirasi? Tidakkah Anda lihat betapa besar dorongan yang diberikan pada usaha Anda dengan menambahkan kualitas keimanan dari doa? Anda tak perlu membatasi bagan ini secara eksklusif. Tambahkan sesuka Anda kualitas lain yang ingin dikembangkan, misalnya kebahagiaan. Pasti Anda mewujud sesuai keinginan. Pasti akan mewujud sesuai keinginan. Menyangkal hal ini sama artinya dengan menyangkal kekuatan doa itu sendiri. Saat ini, Anda tengah menggenggam kunci luar biasa yang akan membuka pintu apapun. Terserah Anda mau menyebutnya kunci apa, anggap sebagai daya murni kekuatan ilmiah, kalau mau, atau sebagai kekuatan ilahi, sebuah fenomena agung tak dikenal yang tak pernah bisa dipahami oleh manusia sampai sekarang. Apapun itu, hasil akhirnya sama, yaitu kesuksesan. Jika doa dapat digunakan untuk apa saja, pasti dapat juga digunakan sebagai medium mengembangkan berkah terbesar kemanusiaan, yaitu kebahagiaan. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar dari pengalaman mengembangkan kepercayaan diri. Melalui metode pembangunan kepercayaan diri, Sang Pencipta menjadi sponsor terhadap kesuksesan Anda. Tidakkah Anda lihat peluang dahsyat yang Anda peroleh melalui prosedur ini? Tidakkah Anda lihat betapa tidak mungkinnya bagi Anda untuk gagal? Tidakkah Anda lihat betapa doa menjadi sekutu utama Anda? Iman atau keyakinan adalah fondasi sebuah kebudayaan. Tak ada hal yang tidak mungkin jika dibangun berdasarkan iman sebagai batu landasan pembangun kepercayaan diri. Manfaatkan hal ini dengan benar, maka bangunan Anda tidak akan runtuh. Niscaya Anda akan mampu mengatasi semua penghalang dan meruntuhkan perlawanan apapun yang ditemui dalam usaha mencapai tujuan melalui rencana sederhana ini. Jangan biarkan prasangka menghalangi Anda menggunakan rencana ini. Keraguan menggapai keinginan sama artinya dengan meragukan kekuatan doa. Kutukan terbesar abad ini adalah rasa takut atau kurang percaya diri. Bila kebusukan berhasil disingkirkan, Anda akan melihat diri sendiri dengan cepat berubah menjadi sosok berkekuatan dan berinisiatif. Anda akan melihat diri sendiri mendobrak status sebagai semata-mata pengikut dan bergerak ke baris depan di posisi sebagai pemimpin.
Kepemimpinan hanya didapat melalui keyakinan besar pada diri sendiri, dan Anda tahu cara mengembangkannya. Ingatlah hal ini sebagai salam perpisahan saya pada Anda, bahwa Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan secara mendalam dan emosional. Temukan apa yang paling Anda inginkan, lalu letakkan landasan untuk meraihnya. Keinginan yang mengakar kuat merupakan awal semua pencapaian manusia. Ia merupakan benih tempat semua pencapaian kemanusiaan bertumbuh. Emosionalkan atau vitalisasikan jati diri Anda dengan keinginan yang pasti dan tegas. Dengan segera, personalitas Anda akan menjadi magnet yang menarik objek keinginan tersebut. Meragukan hal ini sama dengan kebodohan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 6 dari buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 7, Lingkungan dan Kebiasaan. Terima kasih teman-teman sampai saat ini sudah bantu support channel ini, sudah bantu like, comment, subscribe, dan bagikan ke yang lain. Semoga apa yang dibacakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.